Official gue mau kasih tahu supaya tahun 2023 ini lo orang nggak susahan uang. Jadi sebenarnya buat lo orang yang sudah bekerja, yang lagi nyari pekerjaan, atau yang siap-siap menghadapi resesi ya kan tahun 2023 ini, ada beberapa tips dari gua ya kan supaya kita siap secara finansial. Yang pertama itu tentunya kita mesti siapin uang darurat, emergency cash, dalam bentuknya cash ya. Ya kalau lo orang masih single mungkin 3 sampai 4 kali dari pengeluaran bulanan, pengeluaran hidup untuk bulanan. Kalau misalkan lo orang udah family, mungkin 12 sampai 24 bulan pengeluaran itu mesti punya, itu mesti di keep dan gak boleh diapa-apain, gak boleh dihambur-hamburin ya. Jadi kita siap menghadapi hal-hal tersebut karena kita nggak tahu nih resesi ini akan bagaimana ya kan. Mungkin resesi itu bakal meningkatkan pengeluaran kita ya, apalagi kayak misalnya pengeluaran kita misalnya biasanya 100 menjadi 120, itu mungkin sangat terjadi gitu ya kan. Mungkin gue bilang karena belum pasti juga gitu, tapi ada baiknya kita bersiap-siap. Tips yang kedua yang juga nggak kalah penting, semua pengeluaran sebesar atau sekecil apapun itu dicatat, bikin jurnal, bikin pembukuan, buang hal-hal yang nggak perlu, buang hal-hal yang sifatnya konsumtif ya kan. Ya kalau memang lo orang sesekali butuh healing, disiapkan. Jangan belum ada duitnya tapi lo orang udah healing. Itu yang nggak boleh. Kalau ada bonus, ini kan awal tahun nih, ada bonus itu di keep, disimpan, ditabung atau diinvest. Mungkin 20%-nya diinvest, sisanya di keep dalam tabungan supaya untuk menambah uang darurat gitu lah ya kan. Uang darurat itu penting. Jadi semua hal itu mesti dicatat, dibikin. Sekarang ada banyak aplikasi di iOS ataupun di Play Store ya kan, yang memudahkan kita untuk mencatat pengeluaran. Pakai di tracking pengeluaran kalian supaya kalian bisa memotong pos-pos yang memang over budget gitu ya kan. Sekarang perusahaan pun banyak yang melakukan itu. Banyak ya, kalau misalkan over budget ya dikurangi budgetnya gitu, dikurangi costnya gitu ya kan. Jangan berlebih gitu ya kan. Apalagi yang ketiga, tips untuk menghadapi resesi adalah biasakan hidup sederhana. Nah, orang bilang dengan mengurangi pengeluaran itu artinya kita mesti mengurangi gaya hidup. Yes, betul sekali. Artinya gini, kita nggak bisa nih hidup yang kalau beli baju mesti 1 juta, beli celana mesti 5 juta, nggak bisa. Kalau yang ada 100 ribu udah, 200 ribu udah. Cari yang terjangkau gitu. Gue nggak bilang murah banget karena memang terkadang kan kualitas, harga juga menentukan kualitas ya, tapi terjangkau lah dan memang kualitinya juga worth it gitu. Beli barang yang worth it gitu. Jangan beli barang yang terlalu mahal sampai akhirnya over budget gitu ya kan. Itu juga nggak bagus buat kesehatan keuangan kita. Gue selalu juga menerapkan bahwa kalau gue nggak bisa beli barang ini 10 kali, artinya gue gak akan beli gitu. Tapi kalau misalkan gue beli barang ini bisa 10 kali, gue akan beli. Patokannya gitu gue. Jadi gue membatasi spending gue gitu loh. Misalnya gue makan di restoran ini ya kan, 10 kalinya itu terhadap cash yang sekarang ya, terhadap cash sekarang. Gue gak hitung investasi, karena investasi kan dan juga gue gak hitung bonus gitu. Biasanya gue tuh patokannya adalah gaji. Kalau gue nggak bisa beli barang ini, kalau misalnya gue bisa beli barang ini, harga barang ini adalah misalnya harga barang ini adalah 100 ribu, gue kali 10, 1 juta. Oke, masih bisa masuk dalam budget ke gajian gue, maka gue akan beli. Tapi kalau misalkan harga barangnya misalnya 5.000, misalnya 5.000 gitu ya kan, terus gue kali 10 jadi 50.000, gaji gue cuma 10.000, gue nggak akan beli.
Apalagi gaji gue cuma 40.000, gue juga nggak akan beli karena itu over budget gitu. Karena budget gue cuma 10 kalinya gitu loh. Jadi kalau harga barang sama lah seperti perkakas rumah, misalnya lemari gitu. Lemari ini harganya 5 juta gitu ya kan. Kalau gaji lu 60 juta is okay gitu, atau 51 juta is okay gitu. Tapi kalau gaji lu 50 juta, gua nggak akan beli. Kenapa? Karena udah 10 kali dari harga barang tersebut udah ngabisin budget gua. Sayang gitu. Mendingan gue cari yang produk yang fungsinya sama tapi harganya lebih terjangkau. Coba terapin kayak gitu. 10 kali harga itu nggak boleh lebih dari gaji bulanan ya kan. Gaji bulanan berapa? Misalnya gaji bulanan orang 300. Misalnya gaji bulanan orang UMR 4,9 juta. Ya paling maksimal gua kalau belanja atau pergi makan atau beli barang itu adalah 490.000 maksimal sekali. Satu bon itu 490.000. Jangan lu akalin juga belinya pisah-pisah bon, goblok namanya. Official gua.